Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Hayu Ramadianto, NRP 023117400118. Di sini saya akan menjelaskan usulan proposal tugas akhir saya dengan judul evaluasi kadar gula darah dengan media saliva dan urin secara in vitro menggunakan spektroskopi NIR inframerah. Berikut ini merupakan identitas pengusul. Saya mendapatkan bimbingan dari dua dosen pembimbing, yaitu Dr. Renat Insinyur Aulia Muhammad Taufik Nasution, Magister of Science dari Departemen Teknik Fisika ITS Surabaya, dan Dr. Jongki Hendro Prayitno, SPPD KMD Finasim dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Berikut ini merupakan outline dari presentasi saya, dimulai dari pendahuluan, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, lalu dilanjutkan dengan penelitian sebelumnya, dan diakhiri dengan metodologi dan jadwal penelitian. Pemilihan judul saya dilatar belakangi oleh adanya penyakit diabetes mellitus yang merupakan penyakit defisiensi insulin asal alternatif dan terdiri dengan sekresi insulin yang tidak cukupi oleh sel beta pankreas. Dan ini merupakan masalah serius di Indonesia dengan jumlah penderita DM di Indonesia sangat besar hingga mencapai 10,7 juta jiwa dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Nah, permasalahannya adalah untuk monitoring DM ini sendiri masih memakai cara invasif, yaitu dengan mengambil sampel darah. Nah, cara seperti ini kurang baik atau bahkan berbahaya bagi orang-orang kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Di sini peneliti ingin meneliti apakah kita bisa melakukan evaluasi gula darah dengan media saliva menggunakan spektroskopi inframerah. Jika peneliti bisa membuktikan hal tersebut, penelitian ini dapat dikembangkan lagi menjadi sistem monitoring atau bahkan menjadi sistem yang membantu proses diagnosa itu sendiri. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dari latar belakang saya tadi, pertama, adakah pengaruh kadar glukosa pada saliva, urin, dan darah penderita DM maupun orang sehat terhadap tingkat absorpsi cairan inframerah? Lalu bagaimana besar tingkat absorpsi cairan inframerah pada saliva, urin, dan darah penderita DM maupun orang sehat? Lalu apakah ada hubungan antara kadar glukosa pada saliva dan urin penderita DM maupun orang sehat dengan kadar glukosa yang terkandung dalam darah? Dari rumusan masalah tadi, saya menarik 3 hipotesis. Pertama, pada kadar glukosa pada saliva, urin, dan darah penderita DM maupun rasiat punya pengaruh terhadap tingkat absorpsi cairan inframerah. Kedua, tingkat absorpsi cairan inframerah pada sampel saliva, urin, dan darah pada penderita DM dengan pada orang sehat memiliki perbedaan yang signifikan. Kadar glukosa pada saliva dan urin penderita DM maupun rasiat punya hubungan korelasi dengan kadar gula yang tergantung pada darah. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu membuka jalan untuk penelitian tingkat berikutnya, terutama untuk proses monitoring diabetes dengan menggunakan saliva dan urin, lalu menemukan metode non-invasif dan dijangkau untuk evaluasi gula darah penderita DM dengan media saliva dan urin. Jurnal pertama, peneliti ingin membahas bagaimana caranya kita mendiagnosa DM secara non-invasif dengan media saliva. Nah, sampel yang digunakan adalah 120 sampel dengan rincian 40 pasien diabetes tidak terkontrol, 40 pasien diabetes kontrol, dan 40 orang sehat. Yang digunakan adalah pengujian Kruskal-Wallis dari pengecekan darah FBG, RBG, dan BPPG dengan pengecekan saliva, SSG, PPSG, dan RSG. Ditemukan korelasi penyakit dari FBG dan FSG, sedangkan pada FBG, RSG, serta dari PPBG dan PPSG, korelasi Pearson non-signifikan. Jurnal berikut diterbitkan pada Journal of Biomedicine and Gynecology pada tahun 2009, di mana peneliti ingin mengevaluasi ulang konsentrasi dan akselerasi glukosa saliva dan saliva yang disimulasi dan stimulasi secara mekanis pada subjek normal dan diabetes.
sampel diambil dari subjek normal dan subjek diabetes, lalu dibagi menjadi 5 kategori. Metode yang digunakan adalah metode histokimase untuk mendeteksi glukosa pada saliva. Konsentrasi glukosa, ekstraksi glukosa, dan salivary flow pada saliva tidak stimulasi secara umum lebih besar pada saliva yang terstimulasi. Jurnal berikut ini diterbitkan di negara Iran pada tahun 2013, di mana peneliti ingin menyelidiki glukosa dari saliva terstimulasi sebagai spesimen diagnostik diabetes mellitus. Sampel serum dan saliva diambil dari 30 pasien diabetes dan 30 subjek kontrol sehat. Metode yang digunakan adalah uji GUD-PAP kalorimeter enzimatik untuk menentukan kadar glukosa, lalu diuji dengan uji T-student dan koefisien korelasi Pearson. Hasil penelitiannya, kadar glukosa saliva terstimulasi secara signifikan pada kelompok diabetes lebih tinggi dibandingkan pada kelompok kontrol, dan ada korelasi positif antara serum dan konsentrasi glukosa saliva. Non-invasive glucose monitoring using saliva nanobiosensor tujuannya adalah untuk menyelidiki saliva sebagai media pengukuran glukosa. Untuk keperluan monitoring yang murah, non-invasif, dan akurat menggunakan sensor nanobio. Sampel yang diambil adalah 2 subjek normal dengan kisaran umur 20-10 tahun. Yang digunakan adalah pengukuran elektrokimia, spektrofotometer, UV, dan viscositas. Hasil penelitian, metode yang ditawarkan peneliti dapat menjadi alternatif cara untuk monitoring glukosa saliva yang murah, non-invasif, dan akurat. Jurnal ini tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara kadar glukosa urin dengan kadar glukosa sampel plasma darah. Sampel digunakan adalah 400 sampel urin dan plasma darah dari 246 pasien diabetes yang diambil selama 9 bulan. Metode yang digunakan adalah metode oksidasi glukosa pada urin. Hasil penelitian, korelasi antara glukosa urin dengan glukosa plasma darah sangat lemah. Jurnal berikut ini diterbitkan pada jurnal teknologi dari negara Malaysia pada tahun 2016, di mana peneliti ingin mendeteksi glukosa pada darah dengan menggunakan spektroskopi inframerah. Sampel digunakan adalah 138 subjek yang terbagi menjadi 3 kategori. Metode digunakan adalah mengukur gula darah pada ujung jari subjek menggunakan spektroskopi inframerah, lalu akan diolah dengan filter Savitski coli polinomial pertama derivatif 0. Ditemukan peak pada panjang gelombang 1450 nanometer dan 1920 nanometer. Berikutnya, pada jurnal berikut ini, peneliti ingin mendeteksi penyakit diabetes dan penyakit kulit psoriasis dengan menggunakan saliva dengan menggunakan inframerah. Saliva dikumpulkan dari 75 besar penelitian dengan isian berikut. Lalu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan spektroskopi inframerah. Spektra diperoleh dalam rentang bilangan gelombang antara 400 dan 650 cm/1. Hasil penelitiannya seperti yang dijelaskan berikut. Selanjutnya, pada jurnal ini, peneliti ingin menggunakan spektroskopi gelombang milimeter untuk deteksi keadaan hiperglikemi. Hiperglikemi sendiri sering diasosiasikan dengan penyakit diabetes. Yang digunakan adalah kelompok tikus sehat dan kelompok tikus diabetes. Yang digunakan adalah spektroskopi milimeter digunakan untuk mengukur tingkat hiperglikemia. Lalu setelah diolah dengan model statistik, yaitu regresi logit untuk pemodelan variabel kualitatif dengan variabel independen. Hasil penelitian FPCLR secara jelas membedakan variabilitas interkondisi yang ditangkap oleh instrumen spektroskopi. Selanjutnya, peneliti ingin mencoba menggunakan glukosa saliva dan mengkorelasikannya dengan gula darah fasting dan hasil HbA1c untuk keperluan monitoring atau screening. Sampel yang digunakan adalah sampel saliva dan darah dari 100 subjek sehat dan 100 subjek diabetik. Metode yang digunakan adalah glukosa saliva diukur dari sampel saliva, sedangkan gula darah fasting dan hasil HbA1c diukur dari sampel darah. Lalu hasil pengukurannya nanti dianalisa dengan uji T. Didapatkan hasil asosiasi yang sangat erat antara glukosa saliva dengan gula darah fasting, tetapi melemah pada glukosa saliva antara 200 hingga 300 mg/dl dan menjadi sangat lemah pada glukosa saliva 300 mg/dl. Lalu pada jurnal ini, peneliti ingin melakukan pengukuran absorpsi optik pada larutan glukosa untuk mengukur kandungan glukosa dengan menggunakan VCACL. Yang digunakan adalah air yang sudah distilasi dengan kandungan glukosa sebesar sekian. Metode yang digunakan adalah VCACL
digunakan untuk monitor glukosa pada cairan tubuh, lalu hasil pengukuran akan dianalisa dengan partial square. Hasil penelitian VCSL, SEL dapat digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi glukosa dengan cukup baik. Pada zona terakhir ini, peneliti ingin melakukan deteksi diabetes dengan memanfaatkan beban glukosa urin untuk mempercepat diagnosa DM secara non-invasif. Yang digunakan adalah 6 tikus diabetik dan tikus sehat. Metode yang digunakan, subjek eksperimen diberikan makan diet tinggi lemak, lalu diukur gula darah fasting dan glukosa urin pada kedua kelompok subjek. Hasil pengukuran dianalisa dengan analisa uji Sluten. Hasil penelitiannya, nilai glukosa urin tikus sehat normal, sedangkan untuk yang diabetes meningkat 10 minggu sebelum kadar glukosa darah meningkat. Nilai glukosa urin tikus ZTF juga menunjukkan keadaan gangguan yang sering meningkat dan kadang-kadang normal. Teori penunjang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit defisiensi insulin yang menyebabkan penderitanya tidak dapat mengontrol gula darahnya. Gula darah umumnya dapat dimonitoring dengan 3 metode, yaitu pertama RBG, di mana darah diambil secara random, kedua FBG, di mana darah diambil dengan metode fasting 8 jam, jadi pasien disuruh puasa selama 8 jam. PPSG, postprandial blood glucose, di mana pasien diminta puasa selama 2 jam. Ada 4 jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1, tipe 2, gestasional, dan diabetes jenis lain. Absorpsi dan spektroskopi inframerah. Absorpsi merupakan kejadian diserapnya sebagian intensitas cahaya oleh zat penyerap pada jaringan. Konsentrasi zat penyerap ini dapat diketahui dengan hukum Beer-Lambert. Dengan metode terlebih dahulu nilai absorpsi dari pengukuran spektroskopi, lalu nilai panjang jalur cahaya, dan nilai koefisien pemenuhan sampel. Spektroskopi inframerah merupakan alat untuk mengukur spektral dengan memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang 700 sampai 2500 nanometer. Dan sering digunakan untuk aplikasi seperti mengetahui jumlah zat penyerap maupun zat penghambur. Penelitian dimulai dengan studi literatur tentang diabetes mellitus, interaksi cahaya jaringan absorpsi, dan spektroskopi nir-inframerah. Lalu, sampel dikumpulkan di Rumah Sakit Susada Utama yang diambil dari 20 subjek sehat sebagai kontrol dan 20 subjek penderita DM. Sampel yang diambil adalah sampel urin, darah, dan saliva. Selanjutnya, peneliti mendesain spektroskopi inframerah yang akan saya jelaskan setelah ini. Lalu data, jadi sampel tadi diukur dengan spektroskopi inframerah. Nah, jika data yang diambil sudah benar, akan diteruskan ke pengolahan data. Jika tidak, maka akan dilakukan desain spektroskopi inframerah ulang. Untuk pengolahan data akan dilakukan dengan metode Fast Fourier Transform, FFT. Selanjutnya, dari hasil pengolahan tadi, data ini akan dianalisa, terutama antar hubungan antara kadar glukosa yang terkandung pada urin dan saliva dengan kadar glukosa pada darah. Setelah itu, peneliti akan menarik kesimpulan. Berikut ini merupakan desain spektroskopi inframerah berdasarkan jurnal Velocity yang ditulis oleh Tanaka et al. Pada tahun 2010. Seperti yang digunakan adalah tungsten halogen. Lalu cahaya nanti dilewatkan ke placeholder sampel berupa flow cell atau microcuvette dengan volume sel adalah 50 ml dan ketebalan 1 mm. Lalu setelah itu cahaya yang sudah dilewatkan tadi dilewatkan ke spektrometer untuk mencari tingkat spektral dari absorpsinya. Lalu tingkat spektral tadi dianalisa dengan FFT, Fast Fourier Transform, dengan media komputer.
Berikut ini merupakan jadwal penelitian saya.